واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'inillah qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang, dan kita istiqomah selalu. Mudah-mudahan semua nikmat karunia titipan yang Allah titipkan kepada kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah hadirin mushola Kubah yang hadir, yang sama kita hormati, pengurus, selalu kita senantiasa mudah-mudahan kita tidak goyah dan tidak berubah, karena jalan menuju surga itu memang banyak tantangan, banyak rintangan, banyak duri, banyak ranjau, dan banyak segala-galanya yang akan menghalangi. Apakah kita mampu untuk melewati itu semua? Itu dikembalikan kepada kita, karena memang kondisi dan situasi kehidupan di dunia ini adalah memang selalu kita dihantui dengan beraneka ragam bentuk tantangan dan halangan tersebut. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, karena orang yang istiqomah itu kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan qalu, yang berkata, yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu artinya dia teguh, dia tidak berubah. Seperti apapun halangan dia pasti lalui, rintangan dia seperti apapun dia lalui, dia istiqomah. Kalau dia istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahdanu, maka akan datang kebaikan-kebaikan, bisikan-bisikan yang terbaik ke dalam kalbu orang beriman itu. Apa datang? Yaitunya wa abasyiru bil jannah, jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini membuahkan dan membawa hasil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Landasan kajian kita sekarang berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Hijr, Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka
Ini karena berkenaan dengan persiapan ibadah kurban. Oh, lah berisici itu. Masya Allah, ha? Alhamdulillah. Lah cik ya Pak ya? Oh, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan bisa penuh keempat-empatnya itu. Kalau tidak penuh sampai 5 lah. Gitu. Udah penuh 4, alhamdulillah. Sekarang kita 25. 2.500.000. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini Allah menyampaikan walikulli ummatin ja'alna mansaka, bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban. Ternyata ibadah kurban itu adalah disyariatkan oleh Allah bagi tiap-tiap umat. Liyadhkuru smallah. Ini tujuannya adalah agar mereka manusia itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada hamba tersebut. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, kata Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya, hanya itu Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ini landasan pembahasan kita surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34, bicara masalah fikih ibadah kurban yang akan insyaallah kita laksanakan lebih kurang sebulan lagi Pak ya. Lebih kurang kini Zulqaidah. Ya, Zulqaidah, awak Zulhijjah. Mudah-mudahan menjelang ibadah kurban ini kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka kita coba untuk mengupas fikih. Fikih itu artinya hal-hal yang berkenaan atau hukum-hukum yang berkenaan tentang pelaksanaan ibadah kurban menurut aturan Allah dan Rasul di dalam kitab hadis, kitab fikih, dan juga Al-Quran dijelaskan lebih jelasnya. Pengertian ibadah kurban, penyembelihan hewan atau binatang ternak pada hari raya Idul Adha, tujuannya adalah untuk mengharap ridha Allah. Ibadah kurban yang kita lakukan itu satu-satunya adalah tujuannya mengharap ridha Allah. Jadi kurban yang kita lakukan itu kita harap kepada Allah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Kemudian hukum ibadah kurban itu pada dasarnya adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Nanti dia jatuh kepada wajib kalau ada kemampuan setiap tahun. Karena ibadah kurban adalah ibadah tahunan. Kalau awak punya penghasilan setiap bulan, suami penghasilan, istri penghasilan, anak malahan juga sudah ada yang besar punya penghasilan dalam rumah itu, maka nanti itu jatuh kepada hukum wajib. Penghasilan itu tiap bulan. Kalau korban sekali setahun. Berarti itu sudah jatuh nanti kepada wajib. Hukum dasarnya sunnah muakkadah. Satu orang yang ikut ibadah kurban dalam rumah itu, maka itu sudah boleh, yang lainnya sudah gugur kewajiban ibadah kurban dalam rumah tersebut. Sejarah ibadah kurban yang ketiga, itu sudah diawali dari awal kenabian, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam, turunan beliau terus ke bawah, itu sudah disyariatkan. Makanya Allah mulai dengan bahasanya ada likulli ummat, tiap-tiap umat. Kalau tiap-tiap umat itu berarti seluruh umat itu disyariatkan penyembelihan kurban. Ini sejarah ibadah kurban, tentu sesuai dengan zaman kenabian masing-masing. Bapak Ibu, Bapak-bapak, jamaah hadirin kaum muslimin, ada biasa Bapak Ibu kan? Iya. Mudah-mudahan ntar lagi Ibu-ibu datang.
Kalau tidak mungkin pekan depan yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bicara masalah hewan yang boleh dikorbankan, itu sudah sepakat para ulama merujuk kepada hadis Rasul. Onta, kerbau, kalau kita sapi itu boleh. Kambing, baik kambing biasa ataupun kambing domba yang besar gede-gede itu boleh. Dan itu adalah hewan yang digolongkan boleh untuk diikutkan sebagai ibadah dalam pelaksanaan ibadah korban tersebut. Kalau onta itu 5 tahun kalau kita pakai onta. Kalau kerbau atau sapi itu 2 tahun, itu sudah boleh disembelih pelaksanaan ibadah korban. Kambing biasa itu 2 tahun. Kalau kambing domba, kambing yang besar-besar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu 1 tahun sudah boleh. Dan menurut pandangan para ulama, hadis Rasul, hewannya tidak boleh cacat. Itu nanti dalam mencari hewan korban itu boleh kita teliti, kita lihat. Cacat bawaan itu tidak boleh. Cacat bawaan itu artinya dia sakit, atau mungkin sudah ada dia bibit-bibit yang tidak baik, mungkin kurus atau kakinya pincang, itu tidak boleh. Kalau sakitnya darurat, itu kondisi itu sifatnya. Kalau darurat itu mungkin besok kita akan korban, malam ini dia datang, pas malam ini dia turun dari mobil, pas turun tuh melompe, patah kakinya timbul di bawah, itu cacat darurat namanya itu. Nanti ada kaidah ad-darurah fil ibahah, darurat itu membolehkan. Ini yang tidak boleh itu cacat bawaan, celek matonya sebelah, atau tidak punya mata dia sebelah, itu tidak boleh. Atau luka gitu kan, hasil dari berkelahi atau apanya segala macamnya. Dan hewannya musinnah. Kalau musinnah dalam hadis itu artinya yang sudah dewasa. La tazbaha illa musinnah, kata Rasul. Tidak boleh disembeli hewan kecuali yang musinnah. Yang musinnah itu yang sudah dewasa. Itulah dewasa itu bisa ditandai dengan umur atau ditandai dengan tanda-tanda yang lainnya. Ini adalah hewan tentang pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian penyembelian, ini udah biasa ini. Fikih kurban ku sebenarnya mengengean agar kita semakin mantap supaya tidak ada kesalahan dalam teknis pelaksanaan penyembelian kurban. Penyembelian kurban itu sebelum Idul Adha itu tidak boleh. Penyembelihannya harus sesudah hari raya Idul Adha. Maka ada namanya hari tasyrik. Boleh langsung siap hari raya itu. Kalau pagi kau raya, nanti siang boleh. Atau sehari sesudah itu, 2 hari sampai 3 hari. Itu yang hari tasyrik itu boleh. Karena kata Rasul, man kana zahaba udhiya qabla ayyusallu, siapa yang menyembelih korban sebelum salat Idul Adha, fala yazbaha makana ukhra, maka dia harus menyembelih lagi sesudah salat Idul Adha, karena laisa minan nuski fi syai', penyembelihan tadi itu tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Berarti kata kuncinya penyembelihan kurban harus sesudah salat Idul Adha. Nah, ini kepada panitia penyelenggara atau panitia pelaksana. Penyembelihannya wajib menyebut nama Allah, karena tadi dalam ayat itu Allah jelaskan liyadhkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah. Jadi saat mandabiyah itu wajib hukumnya menyebut nama Allah. Nah, ada diiringi dengan baca takbir, silakan, atau bacaan-bacaan yang lain. Yang penting menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai senjata tajam menghadap kiblat itu adalah hukumnya sunnah lagi. Pakai senjata tajam itu ya penting. Menghadap kiblat itu sunnah. Nah, kalau seandainya memang hewan ko liar tidak mungkin menghadap kiblat, ya tidak ada masalah.
Yang penting kata kuncinya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kalau ada kawatannya boleh Bapak kalau ada yang akan kita bicarakan. Ibadah korban. Iya Pak. Nama peserta, ya. Yang mana? Oh gitu. Boleh. Boleh. Nanti diadian saya pakai mic. Nah, supaya terdengar gitu kan. Boleh. Iya. Wajibnya menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Boleh. Jadi kalau awak langsung menyebut namanya boleh jo. Tapi kalau awak akanlah siap dengan senjata gitu kan, dengan persiapan sembelihan, kan tidak mungkin mencari karate sila dong. Gitu. Boleh. Itu nanti panitia membantu sifatnya. Dan hukum sunnah menyaksikan hewan korban. Jadi kalau ada peserta korban, contohnya kan itu sudah ada peserta korban, jawi satu. Nama ini pesertanya. Itu panitia mengumumkan silakan saksikan hewan korbannya. Itu hukumnya sunnah. Ya, jadi sunnah mencari hewan korban kita itu seperti apa, di mana disembeli, dan karena Rasul menyampaikan kepada anak beliau Fatimah, ini korbanmu, bawa ke lapangan, saksikan, begitu kata Rasul. Jadi menyaksikan itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya memang ada padusi ko perempuan ko ndak kue mencelik darah gitu kan, boleh ndak melihat, ndak di masalah. Tapi menyaksikan itu hukumnya sunnah. Hadir ke lapangan itu, hadir ke tempat sembelian itu hukumnya sunnah. Jadi membaca kalimah-kalimah talbiyah, membaca kalimah tasbih, tahmid, takbir. Jadi yang membaca itu sebenarnya si penyembelih itu adalah membawa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi beko yang lain peserta itu juga mengikuti bacaan itu. Sunnah dalam penyembelihan itu disaksikan, dan sebenarnya di situ konteksnya adalah memuja Allah, mengagungkan Allah. Jadi mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, tahlil, tasbih, dan kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Hukumnya sunnah. Yang lain boleh. Jadi membacakan nama itu boleh dibantu oleh panitia yang lain, atau pakai mic atau indak, silakan. Yang penting tujuannya adalah bagaimana supaya tahu hewannya di mana dan peserta korbannya siapa yang ada di sana. Nah, gitu. Iya, Pak. Korbankan orang yang sudah meninggal. Orang tua kita sebenarnya kan, atau istri ataupun siapalah gitu kan. Pada dasarnya, pada prinsipnya hukum ibadah korban itu satu, adalah orang yang masih hidup. Satu. Yang kedua, kalau seandainya memang ada kita korban untuk orang tua kita contohnya kan, atau famili kita yang sudah meninggal atau yang sudah wafat, itu pada dasarnya boleh, tapi dengan catatan di sana satu, ada wasiat. Wasiat apa namanya itu? Ya wasiat ya, wasiat. Orang tua punya penghasilan itu yang beliau tinggalkan, contoh rumah kos gitu kan, atau apalah gitu kan. Yang penting ada penghasilan orang tua kita yang beliau tinggalkan, menghasilkan tiap bulan gitu kan. Itu boleh. Apalagi kalau beliau berwasiat. Itu kalau dalam ketentuan itu sepertiga dari harta beliau itu boleh dipakai untuk itu gitu kan.
Jadi pada prinsipnya korban itu adalah orang yang hidup. Kalau orang yang sudah wafat diikutkan sebagai peserta korban, boleh. Kalau seandainya tidak kita ikutkan, ingin kita apa? Ingin awakkan beliau mendapat pahala, kan seperti itu. Sebenarnya pada konsepnya saat kita anak ataupun suami ataupun istri ikut sebagai peserta ibadah korban, secara otomatis orang yang ada di sekitar kita itu sudah mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, man qaraba qurbanan fihi fabi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, maka dia kembali kepada fitrahnya. Qatras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, ampuni dosanya. Dosanya itu artinya yang ikut sebagai peserta ibadah korban. Kalau kita. Kemudian wazunuba ahliha, dan dosa keluarga orang yang ikut sebagai peserta ibadah korban itu. Keluarga, kalau suami ikut, dosa istri mendapat ampunan dari Allah karena suami ikut sebagai peserta ibadah korban. Siapa keluarga? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita mendapat ampunan dari Allah karena anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Nah, begitu hebatnya ibadah korban itu. Jadi secara otomatis orang tua kita, baik yang hidup ataupun yang sudah tiada bersama kita, beliau sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ikut sebagai peserta ibadah kurban. Nah, itu hebatnya ibadah kurban itu. Wa zunuba ahliha. Jadi ada di sana ini bahasanya zunub, dosa-dosa ahliha, keluarga. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi oleh sebab itu, Bapak sekalian, jadi berkorban untuk orang yang sudah meninggal boleh kalau ada wasiat. Nah, kalau ada wasiat itu dari sepertiga harta peninggalan si almarhum itu dimanfaatkan sebagai diambil untuk hewan kurban itu, contoh seperti tadi itu. Kalau seandainya memang tidak ada, maka boleh bisa melalui anak, bisa, karena itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh anak ataupun oleh istri, suami sudah wafat, atau suami istri sudah wafat, ataupun orang tua anak-anak sudah wafat. Nah, begitu. Jadi kehebatan ibadah kurban itu mendapat ampunan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban adalah ibadah tahunan. Ibadah korban orientasinya adalah orang hidup. Jadi kalau seandainya memang kita saja ikut sebagai peserta ibadah korban, itu secara tidak langsung orang tua kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, contohnya dalam awak, Pak pengurus kami siku Jawi itu ya kan. Oh, jadi isinya. Tapi kami belimohnya, ndak ada. Boleh. Boleh. Ndak harus ditulis pula nama semuanya gitu kan. Karena pada prinsipnya kalau dilihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dulu awal-awal tertata ibadah korban itu, sampai beliau mengorbankan 1000 ekor. 1000 itu bukan sedikit itu. Ratusan. Dalam rumah berapa orang beliau sendiri. Kemudian sebelum ada Nabi Ismail alaihissalam, istri 2. Kelebihan Nabi Ibrahim itu bini 2. Gitu. Istri 2, beliau 1. Tapi korban begitu banyak. Boleh. Karena di sana kemampuan beliau. Jadi kemampuan beliau itu di situ. Yang mudah saja mungkin Pak Ji Herman Nawas almarhum dulu, Pak ya. Nah, itu kan beliau kan kalau ada masuk informasi ke beliau kan beliau bagi-bagikan Jawi itu kan. Iya, ada sekian gitu kan. Ada masuk Jawi dibagikan ke situ gitu kan. Beliau dalam rumah barang orang mana? Boleh. Karena itu kemampuan beliau. Jadi tidak harus 1 ekor sapi itu 7 orang.
boleh 5, boleh 1 orang saja ditulis nama, atau 1 keluarga boleh, tadi masalah. Itu ketentuannya. Yang penting ibadah korban itu kita lakukan adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang lain masih ada Bapak semuanya? Jadi tentang ibadah korban bagi orang yang sudah meninggal atau sudah wafat, dari segi hukum boleh. Kalau seandainya memang ada wasiat, itu malahan hukumnya wajib. Kalau seandainya memang ada penghasilan orang tua atau orang yang sudah wafat itu, beliau punya penghasilan itu datang sekali sebulan tarui, itu bagus, itu dilaksanakan ibadah korban agar jalan amal kebaikan beliau yang beliau tinggalkan itu, yang sedekah jariah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini tentang pelaksanaan ibadah korban bagi orang yang sudah meninggal. Pada dasarnya kalau di dalam kitab-kitab yang lain banyak dijelaskan bahwa tentang masalah ibadah korban itu sangat luar biasa sekali. Kemudian termasuk kenapa Allah syariatkan, Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah korban. Dan sebelumnya kalau kita lihat, begitu Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah korban banyak bersama keluarga beliau. Apa sebabnya? Di antara kecintaan beliau terhadap harta itu tidak dikalahkan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah itu jauh lebih utama ketimbang kecintaan kepada anak dan harta yang dititipkan oleh Allah. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu sampai melalaikan kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat yang seperti itu, mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin, hai orang yang beriman, kata Allah, jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak sampai menghalangimu untuk ibadah, untuk sholat, untuk hadir di rumah ibadah. Nyo rato-rato yang duo tu pangkawalah cok tu, kondak gara-gara harato, ado sah malih pe ke surau. Memang itu, dan ini kata Allah Al-Munafiqun surah 62 ayat 9. Jangan gara-gara harta. Memang banyak harta itu sebagai penghalang kita itu. Jangan gara-gara anak. Nah kalau agak-agak kok mungkin anak ndak lah gitu kan, nanya kadang-kadang gitu kan. Nah, tapi harta oleh. Kadang awak serantau mangkalai huru orang azan. Sedang menangguang huru orang azan loh. Ado saya. Nah, jadi itu, tapi kalau itu yang menjadi penghalang kita karena harta, karena anak, maka kata Allah faulaika humul khasirun, itu manusia yang merugi itu. Nah, mari awak setting sebaik-baiknya, jangan sampai gara-gara harta dan anak awak ndak datang ke rumah seji, ke musalla, ke surau, pai salat, pai wirid, itu rugi sangat awak tu. Kerugian mungkin belum teraso kini, tapi nanti di hadapan Allah di akhirat teraso dewa. Karena begitu pentingnya. Nah, jadi ini karena ternyata kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap harta dan anak. Nah, bayangkan tuh, anak didabiah. Kalau awak kira-kira
Ya, rumit je tu. Mendapat anak payah. Nabi Ibrahim tu dapat anak kan lah umur 80. 80 kalau kini ko lumayan gaib je tu. Lah bauban sedua tu mah 80. Awak segini ko 50 lah putih tu. Iko 80 lah. Tu lah payah tu. Lambe dapat anak, payah dapat anak, tahu-tahu ada anak minta didabih lo. Luar biasa. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat 102. Tatkala anak itu sampai usia sangat disayang-sayang, anak sadang sayang baru. Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam. Aku melihat di dalam mimpi menyembelihmu. Luar biasa ini. Ani azbahuka fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini adalah unsur musyawarah. Jadi jo anak tu Pak, musyawarah awak. Perlu. Jadi apapun yang awak lakukan, musyawarah jo anak. Baik sekolah, baik apapun kegiatan-kegiatan, musyawarah jo anak. Ini musyawarah di mana? Nah, ayah diperintahkan Allah menyembelihmu di dalam mimpi. Bagaimana pendapatmu? Ini doa Nabi Ibrahim dulu dari awal terkabul. Apa doa Nabi Ibrahim tu? Rabbi habli minas solihin. Apa banyak doa itu bapak-bapak. Ya Allah, anugerahilah, kasihlah aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Doanya pendeknya. Itu dalam Al-Quran tu As-Saffat ayat 101. Rabbi habli minas solihin. Ternyata Allah kabulkan berkat doa Nabi Ibrahim itu. Apa kata anaknya? Tak kala disampaikan, nak, ayah mencari dalam mimpi diperintahkan Allah menyembelihmu. Fanzur mazatara, bagaimana pendapatmu? Kecil anaknya. Siapa anaknya tu? Nabi Ismail kecil lah gitu kan. Ya batif'al, wahai bapakku, ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, lakukanlah kalau memang itu perintah Allah. Nah, ayah melihat dalam mimpi nyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kalau jual anak awak begitu, kira-kira tu. Ayah salah dah biasanya. Oh ya, ayah nang gaek mah. Nyobai pun tak mentiang lari dah kan. Ayo giluh ya masanya. So awak dah biar lah guysnya. Kau nyampang dah diganti dengan kibas. Nabi Ismail tu kan mendabiah orang tiap tahun dah ini tu. Mendabiah anak tu. Si anak yang selusin dabiah seorang gitu kan. Si anak yang selusin dabiah seorang gitu kan. Anak yang tercantik dan terganteng di situ dabiah. Ternyata tidak, matuk maru. Laksanakanlah ayah. Kalau memang itu perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabir. Ayah akan melihat aku ini akan termasuk orang-orang yang sabar, hamba-hamba yang sabar. Jadi kecintaan terhadap anak dan harta itu tidak bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah. Boleh cinta ke anak, ke harta, ke harta itu, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kepada Allah. Jadi orang yang tak mau sholat, orang yang tak mau sujud, itu cintanya itu melebihi harta ketimbang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti itu. Nah, kalau ukuran cinta kepada harta, nah standar hidupnya kan berarti kan korun itu. Kalau cinta kepada kedudukan dan jabatan, ya kan panutannya kan itu Firaun. Jadi ini yang sangat penting bagi kita sebagai hamba yang beriman. Ternyata kecintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
tidak mengalahkan cinta beliau kepada Allah, tidak bisa dikalahkan terhadap cinta kepada harta dan anak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa? Apa sebabnya itu? Nabi Ibrahim itu berani mengorbankan harta dan anak begitu? Karena ketaatan Ismail kepada Allah, bersedia mengorbankan jiwanya demi apa? Demi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tegas Ismail menjawab, wahai bapakku, ya abatif'al ma tu'maru, karajuanlah dabiahlah ya, ndak ba'adoh kalau memang itu perintah Allah. Mungkin bagi bapak ibu, bapak-bapak yang sudah haji atau umrah, nanti kan bisa ada lewat tempat penyembelihan Ismail itu. Di atas itu penyembelihan itu. Menjalan ke situ tuh kan nanti ada namanya itu tempat-tempat yang bersejarah. Ada jumrah-jumrah, gangguan-gangguan di situ kan, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Itu kan ada hari pertama malam ke-8, 9 kan 10 kejadian penyembelihan itu tuh. Hari ke-10 itu. 8 itu kan diganggu juga, akhirnya dilempar Jumratul Ula. Hari ke-9-nya diganggu juga sama iblis, dilempar juga. Hari ke-10 mau berangkat penyembelihan itu juga diganggu oleh iblis, dilempar juga itu. Nah, itu lemparan-lemparan melempar iblis tuh. Jadi begitu proses, dan semua itu adalah dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah, jadi oleh sebab itu mari kita bagaimana tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Sejarah-sejarah itu adalah sebagai pedoman bagi kita dalam pelaksanaan ibadah. Dan sekarang kan diabadikan, insyaallah ntar lagi saudara-saudara kita akan berangkat. Lado yang belum ya? Masih dalam persiapan keberangkatan untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat pada tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat haji yang mabrur. Tanda haji yang mabrur, tanda umrah yang makbul. Umrah yang makbul, haji yang mabrur, tandanya itu pulang dari situ itu berubah. Biasanya jarang ke rumah haji ke musala, kini rajin. Biasanya malih rumah ke ibadah, ke masjid, ke musala, salat jamaah, kini nyo laksanakan. Tapi kalau samo saya itu ndak ada. Nah, nyo ada dan samo tu. Kadang ada lebih parah lagi. Lawa balik di situ lo kok lebih parah lo parangnya tu no tu. Makin ndak ada. Karena tanda-tanda di situ. Jadi dia semakin taat. Karena di dalam di pelaksanaan haji dan umrah itu, haji dan umrah itu hanya satu-satunya di sana adalah melaksanakan ibadah. Salat wajib, sunnah, zikir, tahlil, baca Al-Quran, salat, ini semacam terus begitu terus. Tidak ada yang lain daripada itu. Nah, rukunnya itu laksanakanlah. Ya, tawaf, sa'i, tahallul, nah, lakukanlah yang rukun-rukun itu. Ihram, jadi semuanya itu adalah ibadah. Dibiasakan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu pelaksanaan ibadah. Sekian hari, dan 40 hari, berapa hari itu kan. Latibu di tanah air, pulang haji dan umrah, ndak solat ke rumah hajinya doh. Ndak datang ke musalla salat jamaah. Itu kan sama dengan itu. Ndak ada artinya. Nah, jadi ciri utama haji yang mabrur, haji yang dimakbul itu, yang diterima itu adalah pulang dari tanah haram itu dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan suka memberi. Nah, ini ada beberapa kriteria itu haji yang mabrur dan makbul itu.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah masuk ke tuyul ni. Ada. Jadi itu di antara kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan